Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati, NIM 204104030028. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah fikih lughah. Sejarah fikih lughah terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase klasik 1 atau perintisan. Fase yang kedua adalah fase klasik 2 atau kelahiran dan pertumbuhan. Fase yang ketiga adalah fase modern atau pengembangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fase yang pertama, yaitu fase klasik 1 atau perintisan. Sejarah fikih lughah pada fase klasik 1 merupakan perintisan pertama yang dimulai sejak abad 2 Hijriah. Motif yang mendorong penyusunan fikih lughah adalah munculnya lahn atau kesalahan berbahasa di kalangan masyarakat Arab akibat interaksi mereka dengan masyarakat luar. Aktivitas ilmiah pertama utama yang dilakukan para ulama adalah mengumpulkan data-data kebahasaan dari masyarakat Arab pendalaman atau Badui yang berbahasa Arabnya dianggap masih murni. Para ulama bahasa yang sangat menonjol pada fase ini adalah Abdullah bin Ishaq al-Madrami, Isa bin Umar, Abu Amr bin Ala, Al-Khalil bin Ahmad al-Faridi, dan lain sebagainya. Kitab Al-Ain karya Khalil bin Ahmad dan kitab Sibaweh karya Umar bin Utsman bin Konbar atau populer dipanggil Sibaweh. Kedua karya terakhir ini merupakan karya yang paling menonjol pada fase klasik 1. Kitab Al-Ain karya Khalil bin Ahmad al-Faridi merupakan kamus bahasa Arab pertama. Kamus ini disusun berdasarkan urutan bunyi, dimulai dari bunyi yang paling dalam dari aqsa halaq atau ujung tenggorokan, yaitu bunyi ain, hingga bunyi paling luar dari syafatain atau dua bibir. Dengan demikian, kamus ini dinamai Kitab Al-Ain. Khalil bin Ahmad menggunakan metode taqallubiyat dalam penyusunan kamus tersebut. Sedangkan kitab Sibaweh karya Umar bin Utsman bin Konbar atau populer dipanggil Sibaweh merupakan buku tata bahasa Arab pertama. Yang kedua, fase klasik 2 atau kelahiran dan pertumbuhan. Fase kedua sejarah fikih lughah adalah fase kelahiran dan pertumbuhan. Fase ini dimulai sejak abad ke-4 Hijriah. Pada fase ini, karya yang dihasilkan telah diberi nama fikih lughah atau ilmu lughah. Pada fase ini, fikih lughah muncul sebagai suatu subkajian bahasa yang independen, tidak lagi menempel pada kajian lain sebagaimana pada fase perintisan. Karya-karya yang muncul pada fase ini adalah kamus-kamus Arab, kitab-kitab qiraat Al-Quran, nahwu, shorof, aswad, dan sebagainya. Namun yang paling menonjol pada fase ini adalah karya-karya dalam bentuk kamus. Ada 3 ulama yang paling berjasa dalam merintis fikih lughah, yaitu Abu al-Husain Ahmad bin Faris atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Faris, Abu Fath Utsman bin Jinni atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Jinni, dan Jalaluddin As-Suyuti. 3. Fase modern atau pengembangan. Fase ini baru dimulai abad ke-14 Hijriah. Pada fase ini, fikih lughah telah dipengaruhi oleh linguistik barat. Di antara pengaruhnya adalah sistematika pembahasan fikih lughah yang dibagi menjadi 4 bagian: fonologi atau aswad, morfologi atau shorof, sintaksis atau nahwu, dan semantik atau dilalah. Pembagian kajian linguistik menjadi deskriptif atau wasfi dan historis muqarron. Karya-karya pada fase ini ada yang murni menggunakan teori serta metode linguistik barat, dan ada juga yang menggabungkan antara teori dan metode kebahasaan barat dengan timur. Antara para ulama fikih lughah, fase modern beserta karya-karyanya adalah sebagai berikut. 1. Syekh Al-Alamah Muhammad Al-Haddar Husain At-Tunisi, Al-Qiyas fi Al-Lughah Al-Arabiyah,
Hayat al-Lugha al-Arabiyah, dan lain-lain. 2. Mustafa Shodiq al-Rafi'i, Tarikh Adab al-Arabi. 3. Ibrahim Anis, Min Asrar al-Lughah. Yang keempat, Abdul Wahid Wasfi, Fikih al-Lughah dan Ilmu al-Lughah. Yang kelima, Abduh al-Rajihi, Fikih al-Lughah fi al-Kutub al-Arabi, dan yang lainnya. Materi yang kedua adalah perbedaan antara fikih lughah dan ilmu lughah. Fikih lughah cenderung pada kajian naskah-naskah klasik yang dikaji oleh historis atau filologi. Sedangkan ilmu lughah cenderung pada kajian bahasa yang masih hidup yang dikaji secara deskriptif dan komparatif. Ilmu lughah menurut sarjana barat sejajar dengan linguistik atau ilmu yang mengkaji bahasa wicara atau kalam. Sedangkan fikih lughah disejajarkan dengan filologi, yaitu kajian mendalam tentang tata bahasa atau qawaid. Di antara ulama yang membedakan istilah fikih lughah dan ilmu lughah adalah Emil Ba'di Yaqub. Ia membedakan kedua istilah tersebut sebagai berikut. 1. Fikih lughah dan ilmu lughah berbeda dari segi metode kajiannya, sebab fikih lughah dan ilmu yang mengkaji bahasa sebagai media untuk kajian budaya dan sastra. Sedangkan ilmu lughah adalah ilmu yang mengkaji bahasa itu sendiri. Yang kedua, fikih lughah dan ilmu lughah berbeda dari segi cakupannya. Cakupan fikih lughah lebih luas daripada ilmu lughah. Fikih lughah mencakup kajian budaya dan sastra, sedangkan ilmu lughah hanya mengkaji aspek-aspek bahasa itu sendiri, yaitu bunyi, bentuk, struktur, dan makna. Yang ketiga, fikih lughah dan ilmu lughah berbeda dari segi sejarahnya. Fikih lughah lebih dahulu muncul daripada ilmu lughah. Yang keempat, fikih lughah dan ilmu lughah berbeda dari segi keilmiahannya. Sejak munculnya ilmu lughah datang sebagai ilmu. Yang kelima, fikih lughah dan ilmu lughah berbeda dari hasil karya yang dihasilkan para sarjana bahasa. Karya-karya dalam fikih lughah kebanyakan bersifat historis komparatif. Sedangkan karya-karya dalam ilmu al-lughah lebih bersifat deskriptif. Dari materi yang ada dalam fikih lughah, yang pertama, pengantar fikih lughah, yang kedua, sejarah fikih lughah, yang ketiga, perkembangan bahasa secara historis, yang keempat, dialek Arab, yang kelima, bahasa fushah dan amiyah, keenam, al-mushtarak at-taraduf al-tadha, yang ketujuh, al-i'rab, yang kedelapan, al-mu'arrab, al-torib, dan al-muwalad, yang kesembilan, al-istiqaq dan al-nahd, yang ke-10 al-qiyas al-lughawi, yang ke-11 studi leksikologi bahasa Arab, yang ke-12 teori filologi dan penerapan, yang ke-13 al-khat dan al-arabi, yang ke-14 metode penelitian filologi. Materi yang saya ambil dari fikih lughah adalah tentang dialek bahasa Arab. Pengertian dialektologi adalah dalam pengertian umum sesuai dengan ruang lingkup objek yang dikaji pada awal pertumbuhannya. Dialektologi adalah kajian tentang dialek atau dialek-dialek. Dialektologi berkaitan dengan aspek regional dan sosial budaya. Walaupun kajian ini baru benar-benar memperoleh perhatian dari para ahli bahasa menjelang akhir abad ke-19. Lama sebelumnya telah banyak dilakukan penulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini. Penelitian yang dilakukan oleh Gutschwanker pada tahun 1867 di Jerman dan Jules Louis Gillieren pada tahun 1880 di Swiss membuka babak baru dalam penelitian dialektologi ini. Para linguis atau mereka yang tertarik pada dialektologi memiliki motivasi tertentu ketika mengkaji objeknya. Menurut Francis, mereka yang mengkaji dialektologi atau kajian dialek paling tidak memiliki 4 sifat motivasi, yaitu 1. Ingin tahu, 2.
antropologis, yang ketiga linguistis, yang keempat praktis. Motivasi pertama tampak ketika seseorang sering ingin mengetahui perbedaan kata untuk sesuatu yang dikenalnya atau perbedaan makna untuk kata yang dikenalnya. Demikian pula keinginan tahu tentang perbedaan lafaz yang diucapkan. Motivasi kedua berkaitan dengan pandangan bahasa sebagai bagian penting kebudayaan. Perbedaan bahasa dan variasinya sering merupakan petunjuk terdalam bagi fenomena sosial dan budaya. Motivasi ketiga berkaitan dengan data yang diperoleh dialektolog, yang dengan data ini dapat diketahui sejarah bahasa. Motivasi keempat berkaitan dengan perubahan bahasa dan pemakaiannya. Sesuai dengan perkembangan objek dan metode kajiannya, Cambridge dan Drukgyal menganggap dalam dialektologi kini atau dialektologi modern tidak hanya dibahas masalah geografis dialek, tetapi dibahas pula masalah dialek perkotaan dan geografi kedudukan. Oleh karena itu, Cambridge dan Drukgyal mengusulkan istilah geolinguistik untuk kajian yang mencakupi masalah itu akibat berbagai konotasi yang dikandung istilah dialektologi tersebut. Macam-macam dialek ada 13, yaitu dialek Mesir, dialek Maghribi, dialek Levantin, dialek Irak, dialek Arab Timur, dialek Teluk, Hasaniyah, dialek Sudan, dialek Hijazi, dialek Najd, dialek Yamani, dialek Andalus, dan dialek Sisilia. Penjelasan singkat tentang fikih lugah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.